Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okis Pawanto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Lampung. Di sini saya akan melakukan pre-teaching untuk materi gerak dasar dalam lompat jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, kita sudah diberi kesehatan, kita wajib bersyukur, sudah diberi kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas lagi. Nah, untuk pertemuan hari ini, sebelumnya Bapak absen dulu, berdoa dulu sebelum kita belajar. Silakan sedikit pimpin doanya. Kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Bapak absen dulu. Hari ini siapa yang nggak hadir? Tina, Pak. Hadir semua ya? Ya, hadir semua ya. Nihil, Ya, Pak, baiklah. nggak hadir, Pak. Oh, nihilnya pergi ya? Ya. Tri telat, Pak. Tri. Ya. Pak. Sini yang telat, ke depan. Pak. Ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang materi gerak dasar atletik, ya. Yang sebelumnya kita juga sudah pernah belajar tentang gerak dasar atletik khususnya untuk lari jarak pendek. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerak dasar dari lompat jauh. Nah, anak-anak ada yang sudah pernah melihat lompat jauh? Udah, Pak. Belum, Pak. Belum. Baiklah. Nah, kita akan memulainya ya. Nanti Bapak akan tayangkan video. Nah, kalian lihat, kalian amati video pembelajaran tersebut. Kalian rangkum mana yang gerakan yang dilakukan dalam lompat jauh. Nah, ini videonya ada Bapak tayangkan. Silakan kalian amati. Nah, udah ya. Nah, Bapak akan memberi ringkasan sedikit tentang lompat jauh. Nah, dalam lompat jauh, ya, itu ada 4 tahapan yang akan dilalui. Tahap pertama adalah tahap awalan, yang kedua tolakan, ketiga saat di udara, dan yang terakhir adalah saat mendarat. Nah, itu ya sekedar penjelasan dari Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak? Dari materi yang sudah ditayangkan tadi? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas Pak, ya? numpunya pakai kaki apa, Pak? Numpunya. Nah, numpunya itu pakai kaki yang terkuat ya, unit. Pak, Aduh, main terus si Henry ini. Apa tujuan dari lompat jauh? melompat sejauh mungkin, Pak, untuk mendapatkan ya. hasil yang bagus. Bagus. Nah, itulah ya tujuan dari lompat jauh, yaitu untuk mendapatkan hasil lompatan yang jauh. Terus selanjutnya ya, setelah kalian ini sudah menyimak video tadi, ya, sekarang kalian berdiskusi ya tentang pola gerak dasar dalam lompat jauh. Nah, kalian bagi 3 kelompok
ya. Terus kalian diskusikan apa aja yang ada dalam lompat jauh tersebut. Ya, silakan dimulai. Ya, selesai ya. Nah, Sudah, coba Pak. setelah ini, nah kalau udah selesai, coba kelompok 1 dipresentasikan dulu hasil dari pengamatan tadi. Ayo, kelompok 1. Saya, Tri. Pak. Ya, sudah, Pak. Ya. Bagaimana tanggapan kelompok yang lainnya? Dani, dengan pemaparan kelompok 1. Cukup bagus, Pak. Oh ya, oke. Nah, sekarang untuk kelompok 2. Kelompok 2 Ya, selesai, Pak. kelompok 3. Ya, Pak. Ya, sudah selesai. Cukup, Nah, Pak. bagus ya. Jadi itu hasil presentasi dari kalian ya. Tadi sudah menganalisis tentang bagaimana cara awalan, tolakan saat di darat dan saat mendarat. Nah, selanjutnya ya, kita ke lapangan. Langsung dibagi kelompoknya tadi, lakukan pemanasan. Nah, kita langsung akan berlatih untuk lompat jauh. Ya. Topik, tolong pimpin pemanasan, Topik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup, Pak. Nah, kenapa harus setiap mau beraktivitas kita harus pemanasan? Ada yang tahu? Biar siap, Pak. Ototnya, Pak. Bagus. Biar nggak Supaya untuk cedera. menghindari resiko cedera. Nah, itulah tujuan dari kita melakukan pemanasan sebelum kita berolahraga. Nah, di sini nanti Bapak akan mengenalkan gerak dasar dalam lompat jauh, yaitu dari lari dan lompat. Nah, nanti kelompok 1 ya, bagus. Ya, semua bagus. Nah, setelah kalian paham gerak dasar dari lari, lompat, nah, kita akan menuju ke awalan, teknik awalan. Nah, nanti kalian untuk awalan ya, itu lari dari pelan ke cepat. Ya, jaraknya jangan jauh-jauh dulu, ya. Kira-kira 10 meter dari bak lompat. Itu cuma lari aja. Nah, kemudian setelah itu kita akan belajar untuk menolak. Nah, menolaknya itu tanpa awalan, ya. Kalian bisa menggunakan 2 kaki, 1 kaki bergantian kanan dan kiri. Nah, bisa dipahami ya? Ya, silakan sekarang kelompok 1, 2, 3 ambil posisi. Kalian latihan untuk awalan. Ya, bagus. Sudah, Pak. Terus, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tolakan. Coba kalian menolak tanpa awalan dulu dengan menggunakan 2 kaki. Ya, kalau udah berulang baru nanti menggunakan kaki kanan dan menggunakan kaki kiri secara bergantian. Paham ya? Yuk, silakan dilakukan sesuai kelompoknya, berurutan, lakukan berulang-ulang. Ya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, bagus Yunita, bagus Melita. Ya, jangan kalah dengan yang cowok ya. Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. kemudian kalian belajar menolak dengan awalan ya, dimulai dari 1 langkah. Nah, apa yang nanti akan kalian rasakan? Nah, yuk siap kelompok 1, 2, 3 yang pertama silakan dimulai. Ya, Pak. Ya, yang kedua. Ya, yang ketiga.
Nah, bagus. Nah, apa yang kalian rasakan dengan tolakan tadi tanpa awalan dengan yang menggunakan awalan? Beda, Pak. Lebih jauh, Pak. Ya, lompatannya lebih jauh. Nah, sekarang ulang lagi dengan awalan lebih agak jauh. 3 langkah dari tolakan. Ya. Ya, bagus, Henry. Nah, seperti itu ya. Itu cara menolak. Nah, pada saat kalian tadi menolak, ya. Nah, itulah ya. Tadi kalian sudah belajar tentang pola gerak dasar lokomotor dalam lompat jauh, yaitu lari dan lompat. Nah, ini ada LKPD, kalian kerjakan. Kemudian langsung kumpul, ya. Nah, sudah selesai kumpul, kita lakukan pendinginan, ya. Nah, silakan Sigit pimpin pendinginan, ya. Sudah selesai. Nah, mari kita berdoa, ya. Bapak langsung pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, memang pelaksanaan di lapangan tidak akan tergantikan oleh media apapun lah gitu ya. Apalagi misalnya di kolam renang hanya cara mengajarnya ica-ica ya. Nah ini simulasi ini ica-ica ya. Makanya masih terkesan oleh Bapak bahasanya juga kurang pas, masih bahasa pasaran ya. Nah kemudian masih ada main-mainnya gitu. Karena situasinya begini. Coba kalau di lapangan ini ya insya Allah lebih bagus gitu ya. Jadi karena ini masih baru latihan ya, latihan. Nah nanti di ujian nanti harus diperbaiki. Soalnya Bapak tadi menemukan masih ada gurau. Nah ya guru tidak bisa gurau tapi suasana bermain itu kalau dibutuhkan memang perlu. Tapi gurauan antara guru dengan anak juga jangan sampai ada kalau. Terus yang Bapak catat tadi itu masih tidak mendekati ke realnya gitu ya. Kalau dengan hanya simulasi begini, realnya tidak jelas. Jadi kalau hanya dengan bahasa tadi tidak diikuti dengan bahasa gerak, itu akan lebih susah menangkapnya. Apalagi namanya anak-anak ya. Itu. Jadi media ini kalau berubah dari dulu tidak bisa digantikan oleh media ya, seperti ini ya. Kontrol ada tidak? Kalau ada anak kesalahan itu langsung dikontrol kan sulit. Jangan kalau langsung kenyataan praktik itu memang iya. Itu mas dengan daring ini jelas yang namanya keterampilan ini tidak bisa tergantikan gitu. Tapi minimal mendekati ya boleh saja gitu ya daripada tidak. Sedangkan tujuan yang harus dicapai itu aktivitas geraknya supaya bagus, kebugarannya bagus, ketampilannya bagus, jadi akan memang sulit. Dan Bapak alami kemarin yang kuliah merdeka itu yang dari Jawa itu, iya, hanya akhirnya dia harus mempelajari sendiri. Lihat contohnya atlet misalnya belajar renang standar renang yang bagus itu ya sedangkan dia melakukan itu kan tidak langsung kita koreksi, ternyata tidak mudah itu, masih terulang lagi waktu pretestnya begitu ujian juga masih tidak banyak perubahan walaupun oleh kita udah diberi masukan itu kakinya kurang dan seterusnya dan itu ya. Nah kemudian satu hal lagi menurut Bapak aktivitas gerak itu supaya bisa terserap dengan baik ya dan tidak mengurangi kesalahan atau menghilangkan kesalahan itu harus dari tahapan pembentukannya itu tuh. Misalnya tadi yang roll supaya tidak cedera ini harus dibentuk dulu dari sikap awalnya, pelaksanaan dan seterusnya. Jadi kalau urutan itu tidak diperhatikan itu risiko cederanya tinggi gitu.